Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai tata cara membantah atas sebuah taksim, atas sebuah pembagian. Al-i'tiradatu 'ala taksim, bantahan-bantahan alat taksimi atas pembagian. Wa ba'du artinya ini setelah menjelaskan mengenai hakikat taksim, mengenai macam-macam taksim, dan juga syarat-syarat taksim, fa'lam maka ketahuilah kamu annahu bahwa sesungguhnya sya'an yu'taradu dibantah ala taksimil kulli atas pembagian universal ila juz'iyatihi pada partikular-partikularnya kulli, dibantah di ahadi salasati i'tiradatin dengan salah satu tiga bantahan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya taksim itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan taksimul kulli ila juz'iyatihi, dan yang kedua ada yang disebut dengan taksimul kull ila ajzaihi. Nah, dua pembagian ini, dua taksim ini masing-masing punya syarat. Syarat taksimul kulli ila juz'iyatihi ada tiga, sementara syarat taksimul kull ila ajzaihi ada dua syarat. Apabila tiga syarat dalam taksimul kulli ila juz'iyatihi terpenuhi, maka taksim tersebut dianggap sah. Namun apabila salah satu di antara tiga syarat itu tidak terpenuhi, maka taksim tersebut dinilai tidak sah dan nanti bisa dibantah dari syarat yang tidak terpenuhi tersebut. Begitu juga di dalam taksimul kul ila ajzaihi. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka taksimul kul ila ajzaihi dianggap sah. Namun apabila ada di antara syaratnya salah satunya atau semuanya tidak terpenuhi, maka taksimul kul ila ajzaihi dianggap tidak sah dan nanti bisa dibantah dari sisi syarat yang tidak terpenuhi tersebut. Nah, nanti ini akan menjelaskan mengenai tata cara membantah taksim, baik taksimul kulli ila juz'iyatihi maupun taksimul kull ila ajzaihi dari sisi syarat yang tidak terpenuhi. Al-awwalu, adapun yang pertama, ini mengenai taksimul kull ila juz'iyatihi, bisa dibantah dengan salah satu dari tiga bantahan. Ini terkait dengan syarat taksimul kull ila juz'iyatihi sebagaimana disebutkan di awal, dijelaskan di awal mengenai syarat-syarat taksimul kull ila juz'iyatihi. Al-awwalu, adapun yang pertama, adamul hasri, ialah tiadanya membatasi. Apabila suatu taksimul kulli ila juz'iyati adamul hasri, tidak membatasi, artinya tidak jami' mani, maka ini bisa dibantah dari sisi ini.
Ini berkaitan dengan syarat yang pertama ya dari taksimul kul ila juz'iyatihi. Syarat yang pertama taksimul kul ila juz'iyatihi adalah ayyakuna hasiran, yaitu harus membatasi. Artinya jami' dan mani. Apabila syarat ini tidak terpenuhi yaitu adamul hasri, maka dari sisi ini bisa dibantah. Wadzalikah, cara membantahnya gimana? Wadzalikah, dan adapun adamul hasri, adamul hasri biayyadhkurah, ialah dengan menyebutkan al mustadillu, siapa mustadil, yaitu mu'tarid, orang yang membantah, kisman, menyebutkan kisman akan satu bagian, yahtamiluhu, yang memungkinkan hu terhadap kisman, al aklu, apa akal, ingkana taksimu aklian, apabila ada apa taksim, yaitu pembagian, aklian ialah bersifat akli, artinya bersifat logis ya, termasuk taksim akli. Taksimul kulli ila juz'iyatihi itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan taksim akli, ada yang disebut dengan taksim istiqroi. Wa yadhkurah, dan menyebutkan siapa mustadil kisman akan satu bagian mutahakkikon yang terwujud fil khariji di dalam alam luar, ingkana apabila ada at-taksimu apa pembagian istiqroian ialah bersifat induktif. Jadi bagaimana cara membantah taksimul kulli ila juz'iyati dari sisi adamul hasrinya, yaitu dengan cara mustadil itu menyebutkan satu bagian yang tidak disebutkan oleh sahibut taksim. Bagian ini ya, bagian ini dimungkinkan oleh akal untuk ada. Ini apabila taksimnya termasuk taksim akli. Nah, apabila taksimnya termasuk taksim istiqroi, maka mustadil menyebutkan satu bagian yang tidak disebutkan oleh sahibut taksim, yang mana bagian ini benar-benar ada di alam luar. Ya. Benar-benar faktanya ada, namun tidak disebutkan oleh sahibut taksim. Ya, ini cara membantah taksimul kulli ila juz'iyatihi dari sisi adamul hasrinya. Tidak terpenuhinya syarat adamul hasri, yaitu syarat dari taksimul kulli ila juz'iyati yang pertama adalah ayyakun hasiron. Apabila syarat ini tidak terpenuhi yaitu adamul hasri, maka cara membantahnya mustadil menyebutkan satu bagian yang dimungkinkan oleh akal yang tidak disebutkan oleh sahibut taksim. Ini apabila taksim ini termasuk taksim akli, taksim akli, dan menyebutkan satu bagian yang memang ada namun tidak disebutkan oleh sahibut taksim. Ini apabila taksimnya adalah taksim istiqroi. Asani, adapun yang kedua, annal kismah ialah sesungguhnya apa kismun bagian, laisah ialah tidak ada apa al-kism, akhassah ialah lebih khusus, mutlakon secara mutlak, minal maksimi dari maksim, dari sesuatu yang dibagi. Syarat yang kedua di dalam taksimul kulli ila juziyatihi, yaitu kismunnya atau bagiannya harus lebih khusus secara mutlak dari maksim. Artinya hubungan antara maksim dengan kismunnya adalah hubungan a'am wa akhassu mutlakon. Maksimnya harus a'am mutlakon dan kismunnya harus akhassu mutlakon. Ya. Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi, yaitu kismunnya laisa akhassu mutlakon, misalnya bal ya, misalnya ya, ini salah satu bentuk dari al-kismu laisa akhassu mutlaqan minal maksim. Bentuknya seperti apa? Bal, melainkan
huwa adapun kismun al-kismu akhassu ialah lebih khusus min wajhin dari satu sisi au a'ammu atau lebih umum mutlakon secara mutlak au musawin atau setara au mutabayinun atau berbeda lahu terhadap maksim apabila kismunnya ya bagiannya akhassu min wajhin atau a'ammu mutlakon atau musawin au mutabayinun lil maksim maka dari sisi ini bisa dibantah taksimul kulli ila juz'iyatihi ini bisa dibantah. Yang ketiga, as-salisu adapun yang ketiga, annal aksama ialah apa bagian-bagian, ialah sesungguhnya apa bagian-bagian, ghairu mutabayinatin ialah tidak saling berbeda. Syarat dari taksimul kul ila juz'iyati yang ketiga adalah ayyakunal aksamu mutabayyinatan yaitu antar bagian satu bagian dengan bagian yang lain harus berbeda satu sama lain ya. Apabila syarat ini tidak terpenuhi ya yaitu antar bagian tidak saling mutabayinah tidak saling berbeda satu sama lain melainkan bal ya bentuknya seperti apa ghairu mutabayinah ini bal melainkan bainaha ialah di antara aksam at-taraduf adapun taraduf sinonim ya sinonim at-taraduf ini yaitu apabila satu bagian dengan yang bagian yang lain hubungannya adalah hubungan taraduf sinonim. Hubungan taraduf ini yaitu dua lafadz secara lafadz berbeda. Namun makna dan individu yang dicakup sama. Contohnya seperti ini. Al-insan dan al-bashar. Secara lafadz al-insan dan al-bashar ini berbeda. Namun makna dari al-insan dan al-bashar sama, yaitu sama-sama hayawanun natik. Nah, individu yang dicakup oleh al-insan dan al-bashar ini juga sama. Maka hubungan antara insan dan al-bashar ini disebut dengan hubungan taraduf. Apabila antar bagian satu bagian dengan bagian yang lain di dalam taksimul kulli ila juz'iyati ini hubungannya adalah hubungan taraduf maka dari sisi ini bisa dibantah. Awit tasawi atau hubungannya adalah hubungan tasawi setara. Yang dimaksud dengan hubungan tasawi ini adalah dua lafadz atau lebih ya, dua lafadz atau lebih yang secara lafadz berbeda. Juga maknanya berbeda. Namun individu yang dicakup sama. Tidak ada perbedaan. Contohnya seperti al-insan wa natik. Insan dan natik secara lafadz berbeda. Secara makna juga berbeda. Al-insan itu hayawanun natik ya, hewan yang berpikir. Sementara natik itu hanya berpikir saja. Maknanya berbeda. Berbeda dari al-insan natik ini. Nah, namun meskipun al-insan dan an-natik ini secara lafadz dan maknanya berbeda, namun individu yang dicakup oleh al-insan dan an-natik itu sama. Individunya sama. Karena itu hubungan antara al-insan dan an-natik hubungannya adalah hubungan tasawi. Hubungan setara. Nah, apabila satu bagian dengan bagian yang lain, antara kismun dengan kismun yang lain di dalam taksimul kulli ila juz'iyatihi hubungannya adalah hubungan tasawi, maka dari sisi ini bisa dibantah. Awil umumul mutlaqu atau hubungannya adalah hubungan umumul mutlaq. Awil khusus min wajhin atau hubungannya adalah hubungan umum atau khusus min wajhin dari satu sisi. Apabila ghairu mutabayinah
baik hubungnya adalah hubungan taraduf, tasawi, umum, a'am, wa akhas mutlakon, a'am wa akhassu min wajhin, maka dari sisi ini bisa dibantah ya, taksimul kulli ila juz'iyatihi. Jadi ada tiga jalur atau tiga sisi taksimul kulli ini bisa dibantah, yaitu apabila adamul hasri, al-qismu laisa akhassa mutlaqan minal maksib, dan yang ketiga al-aqsam ghairu mutabayinah. Sekarang mengenai taksimul kul ila ajzaihi. Wa amma taksimul kul ila ajzaihi, dan adapun pembagian keseluruhan ila ajzaihi pada bagian-bagiannya kul, fayu'taradu, maka dibantah, alaihi, atas taksimul kul ila ajzaihi, dibantah bi ahadi ini, apa dengan salah satu dua bantahan. Al-awwalu, adapun yang pertama, annahu ialah sesungguhnya taksimul kul ila ajzaihi ghairu hasirin, ialah tidak membatasi. Maksudnya tidak membatasi ini adalah tidak jami' dan mani'. Imma ada kalanya li'annahu, karena sesungguhnya taksimul kul ila ajzaihi ghairu jami'in, ialah tidak menghimpun, likulli aksamil maksimi, terhadap seluruh bagian-bagian maksim, sesuatu yang dibagi. Wa imma, dan ada kalanya li'annahu, karena sesungguhnya taksimul kul ila ajzaihi ghairu mani'in, ialah tidak mencegah, min dukhuli ghairi aksamihi, dari masuknya selain bagian-bagiannya maksim, fihi, di dalam taksim, fihi, di dalam taksim. Jadi apabila taksimul kul ila ajza ini ghairu hasil, tidak membatasi, artinya tidak jami' mani, maka taksimul kul ila ajzaihi bisa dibantah dari sisi ini, karena sudah tidak memenuhi syarat. Karena syarat yang pertama dari taksimul kul ila ajzaihi agar absah sebagai taksim, yaitu ayyakuna hasiran, yaitu harus membatasi, yaitu harus jami' dan mani. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka taksimul kul ila ajzaihi ini bisa dibantah dari sisi ini. Asani, adapun yang kedua, annal aksamah, ialah sesungguhnya apa bagian-bagian, fihi, di dalam taksimul kul ila ajzaihi, ghairu mutabayyinatin, tidak saling berbeda satu sama lain. Syarat yang kedua agar taksimul kul ila ajzaihi ini bisa absah, bisa dinilai absah, yaitu al-aqsam ayyakunal aqsamu mutabayyinatan. Antar bagian yang satu dengan yang bagian yang lain harus saling berbeda. Hubungannya adalah hubungan tabayun, saling berbeda satu sama lain. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, yaitu antar bagian satu dengan bagian yang lain tidak saling berbeda, nah, maka dari sisi ini bisa dibantah. Au ghaira au ghairu mubayinatin, au ghairu mubayinatin, atau tidak berbeda, lil maksimi, terhadap maksim, sesuatu yang dibagi, bihasabil hamli, berdasarkan pemberlakuan, alama qaddamna, ini ada namanya ya, alama qaddamnya, sebagaimana penjelasan qaddamna yang telah mendahulukan kami. Jadi selain aksam ini antar bagian-bagiannya harus berbeda satu sama lain, juga aksam ini harus berbeda pula dengan maksimnya, bihasabil hamli, berdasarkan pemberlakuannya, bukan berdasarkan haknya, kenyataannya. Ini sudah dijelaskan di awal. Nah, apabila antar bagian di dalam taksimul kul ila ajzaihi ini tidak saling berbeda satu sama lain, maka bisa dibantah dari sisi ini. Demikian penjelasan mengenai tata cara atau pintu masuk untuk
membantah sebuah taksim, yaitu taksimul kulli ila juz'iyatihi dan taksimul kull ila ajza'i. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.